56. Selamat Bapak dan Ibu Raka, istri Anda saat ini sedang hamil. Usia kandungan sudah memasuki minggu ke-6, ucap Dokter Arini sambil tersenyum. Jadi benar istri saya hamil, Dok? Tanya Raka hampir tak percaya dengan pendengarannya. Benar, Pak, dokter menjawab dengan singkat. Raka langsung memeluk Ana. Tak percaya jika dalam waktu 2 bulan pernikahan mereka anak istrinya langsung hamil. Dia pikir akan makan waktu lebih lama lagi membuat kecebong berkembang di rahim sang istri. Setelah menunjukkan hasil USG, dokter lalu memberikan resep berupa vitamin. Dokter itu sengaja tadi saat layar monitor sedang hidup tak mengatakan kehamilan sang pasien untuk memberikan kejutan. Terima kasih, Dok. Apa ada pantangan makanan atau apa saja bagi anak istri saya, Dok? Tanya Raka. Dokter Arini adalah sahabat dari dokter yang menangani istrinya dulu. Sehingga dia dengan berani memberikan kejutan tadi. Dia pernah bertemu dengan Raka dan kenal dengan pria itu. Tidak ada pantangan bagi ibu hamil. Hanya saja harus dijaga pola makannya. Banyak makan yang bergizi dan jangan terlalu capek karena di awal kehamilan masih rentan keguguran, ucap Dokter Arini. Berarti makan apa saja boleh? Tanya Raka lagi. Dia seperti pria yang baru menghadapi kehamilan istrinya. Mungkin karena saat Kartika hamil dia jarang menemani karena sering di luar kota. Karena jarang bertemu itulah digunakan istrinya berselingkuh. Yang harus dihindari cuma makanan mentah, bakar-bakaran dan yang banyak mengandung merkuri. Selebihnya boleh dimakan, ucap dokter itu menjelaskan dengan ramah. Raka adalah salah satu pasien khusus baginya. Saya mengerti, Dok. Terima kasih, ucap Raka. Dokter, saya dengar wanita hamil muda itu sering mual atau muntah di pagi hari. Saya tak merasakan, justru suami saya yang mengalami. Apakah itu biasa? Tanya Ana. Dia penasaran kenapa Raka yang sepertinya ngidam. Tadi saja saat di jalan dia mengatakan ingin makan asinan. Dan akan mencarinya setelah dari rumah sakit nanti. Ini mungkin saja terjadi. Suami yang merasakan ngidam saat istri hamil itu karena adanya ikatan emosional yang kuat antara janin dan ayah biologisnya. Ini dinamakan kehamilan simpatik. Ayah akan merasakan apa yang ibu rasakan saat hamil. Jika ibu karena meningkatnya hormon, tapi ayah karena rasa empati pada istri. Itu tandanya Pak Raka begitu mencintai ibu, sehingga merasakan apa yang ibu alami, ucap dokter dengan tersenyum. Dengar, sayang. Aku itu sangat mencintaimu hingga aku juga merasakan ngidam, ucap Raka. Ucapan Raka itu membuat Ana menjadi malu hingga wajahnya memerah. Setelah merasa cukup dengan penjelasan yang dokter berikan akhirnya mereka pamit. Senyum terus terkembang di bibir sang pria. Dia merasa kebahagiaannya akan makin sempurna dengan kehadiran sang buah hati. Sayang, kita langsung mencari asinan, iya? Tanya Raka saat di perjalanan. Ana mengangguk antusias. Dia juga menginginkan hal yang sama. Perjalanan menuju tempat asinan buah dan sayur terbaik di Jakarta pun dimulai. Saat mereka tiba di tempat yang Raka maksud, suasana mendapatkan asinan tampak ramai. Tampaknya banyak orang yang juga penasaran dengan kelezatan asinan buah dan sayur legendaris ini. Tempatnya sederhana, tapi rasanya sangat enak. Rame banget, Mas. Apa kita harus mengantri juga? Atau kembali besok saja? Tanya Ana. Raka melirik Ana dan bertanya, yakin gak mau antri dan kembali besok? Raka balik bertanya. Ana menepuk bahu Raka dengan penuh semangat. Kita kan sudah janjian mencari asinan yang terenak, jadi tidak apa-apa menunggu, Mas. Kembali besok juga tak menjamin, takutnya akan rame juga. Raka tersenyum bangga. Dia merasa beruntung memiliki Ana yang selalu bisa melihat sisi positif dalam setiap situasi. Setelah beberapa waktu menunggu, giliran mereka tiba untuk memesan. Ana memilih asinan buah, sementara Raka lebih suka asinan sayur dengan cita rasa pedasnya. Mereka duduk di meja yang disediakan, menikmati asinan buah dan sayur dengan lahap. Sedikit demi sedikit, kebosanan akibat menunggu terobati oleh kenikmatan asinan yang terjaga. Mereka saling berbagi cerita dan tawa, membuat waktu terasa begitu singkat. Rasanya benar-benar istimewa, uji Ana sambil mengunyah sepotong pepaya. Sungguh luar biasa, ternyata menemani istri yang ngidam mencari asinan buah dan sayur pulang dari pemeriksaan kehamilan bisa begitu menyenangkan, timpal Raka dengan wajah berbinar. Aku apa Mas yang ngidam asinan? Tanya Ana. Raka tertawa mendengar pertanyaan istrinya itu. Karena memang dia yang menginginkan. Setelah makanan mereka habis, Raka dan Ana langsung pulang menuju rumah Mama.
Dia ingin menjemput Chelsea dan sekalian ingin memberikan kabar bahagia pada sang ibu. Bersambung 57. Sampai di rumah mamanya, Raka langsung masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Dia yang melihat mama sedang menonton, memeluk mamanya dan mengecup seluruh bagian di wajah wanita itu. Ana tersenyum melihat tingkah suaminya itu. Chelsea yang duduk di samping omanya memandangi papinya dengan wajah keheranan. "Ada apa sih? Kamu menang tender?" tanya mama. Setelah puas mencium pipi mama, Raka duduk di samping wanita parah baya itu. Dia meminta istrinya Ana duduk di sampingnya. "Lebih bahagia dari menang tender," jawab Raka. "Jadi kamu menang undian lotre?" "Mama sembarangan aja. Dosa main lotre. Lagi pula masa pria tampan sepertiku masih dicurigai. Tak sudi aku main lotre," seru Raka. "Terus apa lagi yang membuat kamu bahagia banget?" tanya mama makin penasaran. "Sebentar lagi cucu mama akan bertambah dan Chelsea akan menjadi seorang kakak," ucap Raka. Ana yang duduk di samping suaminya hanya tersenyum melihat tingkah Raka. Di depan mamanya tak ada Raka yang angkuh dan dingin. Dia seperti anak lainnya, yang manja dengan sang mama. "Jadi kamu hamil, nak?" tanya mama Raka. "Jangan mengada-ngada, Ma. Mana mungkin aku hamil?" "Ana yang hamil, bukan aku," jawab Raka. "Maksudnya mama juga Ana yang hamil. Masa kamu?" "Wah, selamat sayang." Ternyata kecebong Raka berkembang pesat. "Baru 2 bulan langsung jadi," ujar mama Raka. "Jangan sembarangan, kecebong aku ini bibit unggul," balas Raka. "Mas, kamu ngomong apa sih?" Raka dan mama tertawa melihat ekspresi lucu wajah Ana yang tampak malu mendengar obrolan mereka. Rasanya baru kemarin mama menggendong Chelsea dan hari ini mama dapat kabar akan mendapatkan cucu lagi. "Mama bahagia banget," ucap mama terharu. Mama Raka tak menyangka akan mendapat cucu secepat ini. Kemarin dia sempat berpikir jika putranya Raka trauma dengan pernikahan dan memutuskan menduda selamanya. Ternyata hanya menunggu waktu dan mendapatkan orang yang tepat saja. Apakah mama akan bisa melihat cucu-cucu mama yang lain? "Usia makin bertambah," ucap mama dengan lirih tapi masih bisa didengar keduanya. "Mama akan melihat anak-anakku lahir dan besar hingga anakku kelak akan memberi mama cicit," ucap Raka. "Raka, mama mau kamu dengar sedikit nasihat. Jangan bandingkan istrimu dengan wanita manapun. Karena ia juga sedang menahan diri agar tidak membandingkanmu dengan pria manapun. Termasuk membandingkan dengan istrimu terdahulu. Sekarang kau sudah menikah, jika kamu menjalani hidup seperti saat duda, maka nantinya kamu akan segera duda lagi. Jangan pernah melakukan kekerasan pada pasanganmu, rasa sakit di tubuhnya tidak ada bandingnya dengan luka di hatinya, pasti terasa sakit banget. Kau akan berada dalam masalah hidup dengan wanita yang terluka," ujar mama. "Pasti, Ma. Aku nggak akan melakukan kekerasan pada istriku, kecuali di atas ranjang." Sedikit keras usahanya, dan akhirnya menghasilkan kecebong di rahim Ana, ucap Raka. Mendengar ucapan anaknya, mama mengambil bantal kursi dan memukul Raka. Ana juga mencubit lengan suaminya itu. "Kecebong itu apa, Pi?" tanya Chelsea. Pertanyaan gadis cilik itu membuat Ana dan Raka saling pandang. Tak tahu harus menjawab apa. "Kecebong itu anak kodok," jawab Raka. Chelsea tampak mengangguk, tapi tak tahu pasti apakah dia mengerti atau tidak. Hanya bocah itu yang tahu. "Sayang, kenapa kamu ikutan mencubit aku? Emang aku sedikit bekerja keras kan? Kalau nggak kerja keras, pasti akan lama benihku berkembang." "Mas ngomong apa sih? Malu dengan mama?" bisik Ana. Mama Raka tampak tersenyum melihat membantunya yang malu-malu. Dia bahagia karena kali ini sang putra mendapatkan pendamping yang benar-benar menghargai suaminya. "Raka, kamu juga harus ingat jika wanita hamil itu, terutama hamil muda, moodnya akan mudah berubah. Kadang tiba-tiba marah, sedih dan gembira. Kamu harus bisa memahami itu. Jangan sampai kamu juga ikutan moody. Harus lebih sabar lagi." Chelsea masih terus menatap mereka bergantian, mungkin tak mengerti dengan apa yang mereka obrolkan. Melihat putrinya yang bingung, Raka lalu mendekati dan menggendongnya lalu meletakkan di pangkuannya. "Sayang, sebentar lagi kamu akan menjadi kakak," ucap Raka. Ana yang berada di samping suaminya memeluk lengan pria itu dan ikutan bersandar di tubuh suaminya itu sambil menatap sang putri. "Kakak?" tanya Chelsea belum paham dengan ucapan papinya. "Ya, di perut mami saat ini ada adik. Jadi mulai hari ini Chelsea tak boleh manja," jawab Raka. "Hori, aku akan punya adik,"
teriak Chelsea dengan riang. 1 jam mereka mengobrol, Raka akhirnya pamit karena mereka akan ke supermarket sebelum pulang untuk membeli cemilan bagi istrinya. Saat mereka Raka, Anna dan Chelsea baru keluar dari mobil, terdengar seseorang memanggil nama putrinya. Chelsea, bersambung, 58. Kartika berlari kecil menghampiri mereka. Dia langsung mendekati Chelsea dan mengecupnya. Apa kabar, sayang? Tanya Kartika dengan putrinya. Chelsea yang masih kurang akrab dengan maminya hanya diam tanpa mau menjawab. Anna lalu memeluk putrinya yang berada dalam gendongan Raka. Dia meminta Chelsea menjawab pertanyaan Kartika. Sayang, mami kamu tanya, apa kabarnya? Kamu harus jawab, nak, ucap Anna. Mami aku cuma mami Anna, ucap Chelsea dengan suara agak kesal. Sayang, tak boleh bicara begitu, nak. Mami Kartika itu juga maminya Chelsea, betul kan, Pi? Tanya Anna dengan suara lembut agar putrinya mengerti. Mami Anna benar, sayang. Ini juga mami kamu, ucap Raka. Wajah Kartika tampak bersedih mendengar ucapan putrinya. Dia sangat menyesal pernah menyia-nyiakan anaknya. Apalagi sejak dia mengetahui jika dirinya mengidap kanker rahim, dan dokter menyarankan agar rahimnya diangkat. Itu artinya dia tak akan pernah hamil dan memiliki anak lagi selain Chelsea. Sayang, maafkan mami, ucap Kartika. Tanpa bisa dibendung air mata jatuh membasahi pipinya. Mbak Kartika, apa kabar? Maafkan Chelsea, aku janji akan memberikan pengertian padanya. Saat ini dia belum paham, ucap Anna. Dia tak mau Kartika salah sangka lagi. Kabarku tidak baik-baik saja. Saat ini aku diagnosa mengidap kanker rahim. Mungkin ini karma bagiku karena pernah meninggalkan anak dan menyia-nyiakan buah hatiku. Chelsea tak salah. Dia berhak membenciku karena aku memang ibu yang tak baik, ucap Kartika. Anna menutup mulutnya, terkejut mendengar ucapan Kartika. Dia tak menyangka dia mantan istri suaminya itu saat ini sedang mengidap penyakit yang berbahaya. Tanpa diduga, Anna langsung memeluk tubuh ibu kandung Chelsea itu. Sebagai wanita dia dapat merasakan kesedihan yang dirasakannya. Mbak, yang sabar ya. Aku janji akan memberikan pengertian pada Chelsea agar mau menerima kamu. Mbak Kartika bisa hubungi aku atau Mas Raka jika ingin bertemu Chelsea. Aku dan Mas Raka akan menemani nantinya, ucap Anna. Walau Anna sangat berempati pada penderitaan Kartika, tapi dia masih menggunakan hati dan perasaan. Dia tak akan mengizinkan suaminya bertemu mantan istri tanpa dirinya. Bukankah semua terjadi bukan hanya karena ada niat tapi karena adanya kesempatan? Terima kasih, Anna, tapi jangan paksa Chelsea untuk menerimaku. Biar mengalir seperti air. Aku akan menemui putrinya sekali seminggu jika kamu tak keberatan, ucap Kartika. Anna lalu memandangi Raka. Dia ingin minta persetujuan dari suaminya itu. Semua terserah kamu, sayang. Aku ikut saja apa maumu. Bukankah nanti setiap Chelsea akan bertemu Kartika kamu dan aku akan menemaninya? Tanya Raka. Kalau begitu boleh, Mbak. Tapi jika kebetulan bentrok dengan kegiatan sekolah, aku akan ganti harinya. Apa Mbak setuju? Tanya Anna. Aku setuju, Anna. Terima kasih atas pengertiannya. Raka memang tak salah memilih kamu menjadi istrinya. Dan Chelsea sangat beruntung memiliki ibu sambung seperti kamu, yang sangat baik dan pengertian, ucap Kartika. Air mata kembali membasahi pipinya karena terharu. Setelah mengecup pipi Chelsea, wanita itu kembali ke mobilnya. Dia baru selesai belanja saat melihat kedatangan Raka dan keluarganya. Apa kamu yakin jika cerita Kartika itu bukan rekayasa? Tanya Raka. Mas, buat apa dia merekayasa cerita penyakitnya? Tanpa dia berbohong tentang penyakit, kita juga sudah sepakat akan mengizinkan dia bertemu Chelsea. Jadi apa tujuannya berbohong? Tanya Anna. Entahlah, sayang. Mungkin karena aku pernah dibohongi dan dikhianati jadi sulit bagiku untuk bisa mempercayai dirinya 100%, balas Raka. Mas, bohong atau benar ucapannya, biar saja. Dia yang akan menuai semua perbuatannya. Jadi kita hanya berkewajiban untuk mengenalkan Chelsea pada ibu kandungnya, jawab Anna. Sayang, Kartika benar, aku beruntung memiliki kamu. Aku harus mengucapkan terima kasih pada Erik, ucap Raka. Dahi Anna berkerut mendengar nama mantannya disebut. Dia tampak cemberut. Kenapa bawa-bawa dia? Tanya Anna dengan wajah cemberut. Tentu saja aku harus berterima kasih. Jika saja dia tak selingkuh, pasti kamu sudah menikah dengannya. Dan kita tak akan pernah berkenalan, jawab Raka.
Ana mencubit lengan suaminya mendengar jawaban yang pria itu berikan. Bisa saja Raka berpikir begitu. Mereka masuk ke supermarket. Raka lalu menurunkan Chelsea dari gendongan. Dia berlari ke sana ke sini mencari cemilan yang disuka. Setelah merasa puas dan cukup dengan belanjaannya, Chelsea dan Ana lalu meminta Raka menuju kasir untuk membayar. Mereka menunggu di depan, di bangku pengunjung. Kakinya terasa pegal. Saat Ana dan Chelsea sedang makan es krim yang dia beli, mereka kembali dikejutkan dengan panggilan seseorang. "Kak Ana," suara seseorang memanggil namanya. Bersambung, 59. "Kak Ana," suara seseorang memanggil namanya. Ana dan Raka membalikan tubuhnya, mencari asal suara. Dia melihat dari kejauhan seorang wanita berlari mendekatinya. Setelah hampir dekat, barulah Ana melihat jelas wajahnya. Ternyata Ayu yang memanggil namanya. Dia langsung memeluk Ana dan menangis. Ana jadi heran melihat adik tirinya menangis terseduh. Dia tak tahu harus berkata apa, karena memang tak mengerti apa yang membuat wanita itu menangis. "Kamu kenapa ada di sini? Kenapa menangis?" tanya Ana dengan raut wajah yang masih penuh tanda tanya. Ayu melepaskan pelukannya. Dia menghapus air mata yang jatuh membasahi pipinya. Tampak wanita itu menarik napas untuk menenangkan diri. "Cika, Kak," ucap Ayu. "Kenapa dengan putrimu?" tanya Ana. "Cika telah meninggalkan aku selamanya. Seminggu lalu dia kritis dan akhirnya meninggal," ucap Cika terbata. Ana menutup mulutnya karena terkejut. Tak menyangka jika putri adik tirinya itu akan menghembuskan napas terakhir. Pengobatannya menurut Raka masih terus berjalan karena setiap bulan tagihan masih diminta rumah sakit. "Aku turut berduka. Terus kenapa kamu ada di sini?" tanya Ana. "Aku mau bekerja di kota saja. Jika di desa mengingatkan aku pada anakku terus. Aku selalu sedih. Aku ingin tinggal bersama Kak Ana menjelang dapat pekerjaan. Aku akan bantu pekerjaan rumahmu. Aku mohon Kak Ana mau menerima aku tinggal denganmu," ucap Ayu. "Suamimu mana?" tanya Ana dengan suara pelan. Raka yang berdiri di samping Ana sambil menggendong putrinya hanya diam. Dia tak ingin ikut campur urusan keluarga istrinya. Biar Ana yang menyelesaikan sendiri, jika diminta bantuan, barulah dia akan turun tangan. "Aku mau pisah saja dengan Erik. Dia selalu saja marah-marah. Apalagi sejak anak kami meninggal. Dia seolah menyalahkan aku atas kematian putri kami. Bukankah dia tahu dari lahir Cika itu penyakitan? Lagi pula itu memang sudah ajalnya kan?" tanya Ayu dengan suara yang bersemangat. "Terus, kenapa kamu bisa tahu aku ada di sini?" tanya Ana lagi. "Aku mencari tahu dari dokter di rumah sakit. Dia memberikan alamat mertuamu. Dari Mama Mas Raka aku tahu kalian mampir ke sini," ucap Ayu. "Terus rencana kamu sebenarnya apa? Mau kerja apa kamu di kota ini dengan hanya mengandalkan ijazah sekolah menengah umummu?" "Kerja apa saja, yang penting menghasilkan uang," seru Ayu. "Terus kamu mau tinggal di mana menjelang dapat pekerjaan?" tanya Ana. "Kak, tadi sudah aku katakan jika aku ingin menginap di rumah Kak Ana menjelang dapat pekerjaan." "Kakak tak keberatan kan?" tanya Ayu. Ana memandangi wajah suaminya. Pria itu mengangkat bahu, seolah menjawab tak tahu dan terserah pada sang istri. Bukannya Ana kejam atau tak punya perasaan. Dia tak mau terulang kembali kisah lama, pasangannya direbut sang adik. Memang semua bukan hanya salah Ayu, tapi juga salah Erik. Tamu tak akan masuk jika tuan rumah tak membukakan pintu. Jadi keduanya sama-sama salah. Walau dia yakin dengan cinta Raka, tapi tetap tak mau ambil resiko. Hati seseorang itu bisa berubah, dan Tuhan Maha membolak-balikkan hati. Jadi tak ada salah jika dia mencegahnya dengan tak mengizinkan siapapun wanita masuk dalam rumah tangganya. "Maaf, Ayu, tapi aku tak mengizinkan wanita manapun masuk ke dalam rumah tanggaku. Cukup sekali aku dikhianati. Aku tak mau terulang kembali. Kamu bisa kos atau tinggal di mana saja tapi tidak di rumahku," seru Ana dengan penuh penekanan. Ayu tampak syok mendengar jawaban dari Ana sang kakak. Selama ini yang dia tahu, wanita itu selalu saja patuh dan mengikuti kemauannya dan ibu. "Kak, kamu menuduhku. Aku tak akan mengkhianati kamu. Cukup sekali aku melakukan kesalahan dan telah aku bayar tunai dengan kehilangan putriku." "Apakah itu belum cukup?" tanya Ayu. "Sekali lagi maaf, Ayu. Aku tak mengizinkan," tegas Ana. Ayu tampak kesal dengan jawaban Ana. Padahal dia ingin tinggal di rumah mewah kakak tirinya. Dia ingin merasakan jadi orang kaya. "Mas Raka,
Apa kamu juga keberatan aku tinggal sementara di rumah kamu? Hanya sementara, Mas, tanya Ayu. Jika Ana tak mengizinkan, berarti aku juga tak. Rumah itu milik Ana, dia ratunya. Semua keputusan ada padanya, ucap Raka. Ayu tampak mengepalkan tangannya menahan amarah. Dia sudah bermimpi tinggal di istana sang kakak. Diam-diam dia selalu kepo dengan kehidupan Ana. Dia selalu mencari tahu dari sosial medianya. Ketika melihat foto-foto kebersamaan Ana dan putrinya Chelsea dalam rumah sangat mewah, dia jadi berkeinginan untuk tinggal juga. Saat putrinya meninggal, dia merasa jalannya semakin terbuka untuk dapat menikmati tinggal dengan Ana di rumah mewahnya. Namun, ternyata kenyataan tak sesuai ekspektasi. Ana tak mengizinkan dia menetap di rumahnya. Maaf, Ayu. Istri dan anakku pasti sudah mengantuk. Kami mau pulang. Ini ada sedikit uang untukmu. Carilah penginapan terdekat, ucap Raka. Raka lalu memberikan sejumlah uang. Setelah itu mengajak Ana dan Chelsea meninggalkan supermarket itu karena memang sudah akan tutup. Ayu hanya bisa memandangi kepergian mereka dengan hati kesal. Maaf, Ayu. Aku tak mau terulang lagi pengkhianatan kamu. Selingkuh itu penyakit. Bisa kambuh kapanpun. Aku percaya suamiku tapi aku tak percaya denganmu. Ucap Ana dalam hatinya. Bersambung. 60. Tak terasa waktu terus berjalan. Hubungan Ana dan Kartika saat ini lumayan baik. Sudah beberapa kali mereka menghabiskan waktu bersama. Semua demi keakraban Chelsea dan ibu kandungnya. Walau belum berhasil membuat anak itu dekat, tapi setidaknya dia sudah tak menghindari lagi jika bertemu Kartika terakhir kali kemarin. Kabar Ayu yang dia ketahui kembali ke desa karena tak ada satupun perusahaan yang menerima dia bekerja. Kalaupun ada hanya sebagai office girl dan dia tak mau. Dia ingin jabatan bagus hanya dengan mengandalkan ijazah sekolah menengah atas, mana bisa didapat di zaman saat ini. Saat ini kehamilan Ana telah memasuki bulan keempat. Raka dan Ana bersiap-siap untuk merayakan pencapaian 4 bulan kehamilan Ana. Kebahagiaan mereka yang tiada taraf, terutama ketika mereka mengetahui bahwa mereka akan memiliki seorang anak laki-laki. Mereka memutuskan untuk menyelenggarakan perayaan kecil-kecilan di panti asuhan tempat mereka sering membantu menjadi donatur. Raka sebenarnya ingin merayakan acara yang cukup besar, tapi Ana menolaknya. Dia lebih suka berbagi dengan anak di panti asuhan. Pagi itu, semangat Raka memuncak saat dia membangunkan Ana dengan lembut. Sayang, bangunlah. Hari ini kita akan merayakan makan siang bersama anak-anak di panti asuhan sebagai perayaan 4 bulan kehamilan kamu. Ana mendongakkan kepala dan memeluk Raka dengan penuh kegembiraan. Apa? Benar, aku hampir lupa. Jangan lupa kabari Mama dan Chelsea untuk langsung ke sana saja. Aku sangat bahagia, Mas. Ayo kita bersiap-siap sekarang. Chelsea memang sedang menginap di rumah omanya. Kemarin Mama Raka mengajaknya jalan ke mall. Mereka berdua bangun dari tempat tidur dan langsung menuju ke kamar mandi, dan siap-siap untuk hari yang istimewa ini. Ana memutuskan mengenakan gaun hamil kesayangannya dan Raka memilih kaos dan celana jeans yang nyaman. Mereka lalu menyusun hadiah-hadiah kecil untuk anak-anak di panti asuhan, mainan, alat tulis, dan beberapa baju bayi dan anak-anak dengan warna yang cerah, untuk anak-anak di sana. Ketika mereka tiba di panti asuhan, mereka disambut oleh anak-anak dengan penuh keceriaan. Ana merasa hatinya meleleh saat melihat anak-anak itu. Dia merasa terpanggil untuk membantu mereka dan memberi mereka kasih sayang. Di sana telah berada mamanya Raka dan Chelsea. Bocah itu sedang bermain dengan anak lainnya. Selamat datang, Pak Raka dan Bu Ana, seru Bu Yuni, pengurus panti asuhan. Kalian benar-benar membuat hari istimewa bagi anak-anak dalam panti asuhan ini. Terima kasih, Bu Yuni, jawab Raka dengan senyum. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh staf dan anak-anak di sini karena semuanya memberi kami kebahagiaan yang luar biasa selama ini. Ana menambahkan, kami bertekad melanjutkan dukungan kami kepada panti asuhan ini dan kami ingin anak kami tumbuh dengan rasa empati dan menjalani hidup dengan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Chelsea hanya tersenyum melihat kedatangan kedua orang tuanya itu. Dia terus melanjutkan permainan dengan mereka. Mereka kemudian memberikan hadiah-hadiah yang dibawa kepada anak-anak. Tepuk tangan riuh terdengar saat anak-anak membuka hadiah mereka satu persatu. Mereka begitu bersemangat dan berterima kasih kepada Raka dan Ana. Terima kasih, Pak Raka dan Ibu Ana, seru Dika, salah satu anak di panti asuhan. Kamu sangat baik dan kamu akan menjadi orang tua yang hebat untuk anakmu.
Raka tersenyum dan membalas, "Terima kasih, Dika. Kami berharap anak kami bisa menjadi teman sejati bagi semua anak di panti asuhan ini." Setelah memberikan hadiah, mereka menikmati makan siang bersama anak-anak. Ana duduk di tengah anak-anak, mengobrol, dan menikmati makanan lezat yang disiapkan oleh pihak panti asuhan. Chelsea juga berada di antara mereka. Raka juga terlibat dalam percakapan antara anak-anak, membuat mereka tertawa dan menikmati keberadaannya. Mamanya Raka memilih mengobrol dengan salah satu pengurus panti. Setelah makan siang, mereka melanjutkan dengan kegiatan menyenangkan lainnya. Raka dan Ana membawakan lagu-lagu anak-anak dengan gitar dan mengajak anak-anak bergembira dengan beberapa permainan. Tawa dan keceriaan mengisi panti asuhan itu, menciptakan atmosfer sukacita yang sulit terlupakan. "Papi, Mami, aku suka di sini. Aku mau ke sini besok lagi," ucap Chelsea. "Boleh, sayang. Nanti kita akan sering ke sini," balas Ana. Pada akhir perayaan itu, Raka dan Ana berkumpul bersama anak-anak untuk berfoto bersama. Mereka ingin mengabadikan momen istimewa ini sebagai kenangan berharga sepanjang hidup. "Terima kasih, Pak Raka dan Bu Ana," ucap Bu Yuni penuh rasa terima kasih. Acara ini tidak hanya memberikan kegembiraan dan kebahagiaan bagi anak-anak di panti asuhan, tapi juga mengajarkan mereka tentang kasih sayang dan kepedulian. Raka dan Ana tersenyum dan berpandangan satu sama lain. Mereka merasa sangat beruntung bisa berbagi kebahagiaan mereka dengan anak-anak yang membutuhkan. Mereka pulang dengan hati yang penuh sukacita dan berjanji untuk terus melibatkan anak-anak di panti asuhan dalam kehidupan mereka, bahkan setelah kelahiran anak laki-laki mereka. Dalam perjalanan pulang, Raka bertanya kepada Ana, "Sayang, apakah kamu bisa membayangkan betapa bahagianya anak kita jika dia melihat kita berbagi kebahagiaan ini dengan anak-anak di panti asuhan?" Ana tersenyum, "Pasti, Cinta. Kita akan menjadi contoh yang baik dan memberinya pelajaran tentang kepedulian dan memberi manfaat kepada sesama. Kita akan memberinya dunia yang lebih baik." Chelsea juga sangat menikmati kebersamaan ini tadi. Raka dan Ana melanjutkan perjalanan pulang dengan penuh kebahagiaan di hati mereka. Chelsea telah lelap tertidur karena kelelahan bermain. Perayaan 4 bulan kehamilan mereka di panti asuhan menjadi momen yang tak terlupakan dan memberi mereka semangat baru untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Mama Raka pulang bersama supir. Wanita itu tak kalah bahagia karena merasa pilihan putranya kali ini sudah sangat tepat. Berharap kebahagiaan ini akan berlangsung hingga hanya maut yang memisahkan mereka. Bersambung 61. Waktu terus berjalan, tak terasa saat ini kehamilan Ana telah memasuki bulan ke-8. Raka yang melihat istrinya sering kelelahan dan terkadang tampak kesulitan ketika tidur makin perhatian dan sayang dengan istrinya. Dia lebih sering menghabiskan waktu bersama Ana dan putrinya Chelsea, daripada di kantor. Setiap malam ketika Ana sudah terlelap, ia akan mengelus perut istrinya dan selalu menangis mengingat waktu persalinan istrinya yang makin dekat. Raka takut terjadi sesuatu pada istrinya. Padahal saat dia merasakan ngidam dan istrinya tak merasakan, pria itu bahagia. Dia senang karena dia yang mengalaminya dan tak membuat istrinya susah. Kalau saja sakit melahirkan bisa dipindahkan, mungkin akan dia minta. Saat melahirkan Chelsea, Kartika langsung meminta CSR dan dilakukan di Singapura. Dia tak mau merasakan sakit. Berbeda dengan Ana yang menginginkan persalinan normal. Ana yang perutnya sudah membesar tampak kesulitan ketika tidur. Dia lalu memiringkan tubuhnya menghadap Raka dan menyembunyikan kepalanya di dada bidang suaminya. Raka yang merasakan pergerakan di dadanya, membuka mata dan melihat wajah istrinya yang tampak meringis. "Kenapa sayang? Apa ada yang terasa sakit?" tanya Raka sambil mengusap punggung istrinya. "Mas, dari tadi aku merasa punggungku pegal dan pinggang sakit banget," jawab Ana. "Bukankah dokter mengatakan jika tanda-tanda akan melahirkan itu pinggul dan pinggang terasa sakit? Perut terasa kram, apa kamu merasakan semua itu, sayang?" tanya Raka dengan perasaan cemas. "Iya, Mas," jawab Ana pelan. "Hari perkiraan lahir masih minggu depan kan?" Kembali Raka bertanya. "Iya, tapi dari tadi pinggul dan pinggangku sakit banget," balas Ana. Dia tampak mengeluarkan air mata. "Sayang, kalau begitu kita ke rumah sakit sekarang juga. Aku akan ganti baju dulu. Setelah itu aku bantu kamu ganti baju. Kita dengar apa kata dokter saja daripada menerka-nerka," ucap Raka. Raka masuk ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Setelah itu baru mengganti baju sekalian dia mengambil baju buat Ana.
Raka meminta supir menyiapkan mobil, dia lalu menggendong Ana masuk ke mobil. Beruntung saat ini Chelsea ada di rumah Mama sehingga mereka berdua bisa langsung ke rumah sakit tanpa khawatir dengan putrinya itu. Mereka berdua duduk di kursi belakang. Pria itu duduk sambil mengelus pinggang istrinya agar wanita itu merasa sedikit nyaman. "Mas, sakitnya makin kerasa," ucap Ana sambil memegang pinggangnya. "Tahan sebentar lagi, sayang. Pak Ahmad bisa percepat bawa mobilnya," seru Raka mulai terlihat panik. "Ya Tuhan, aku mohon kuatkan istri dan anakku. Selamatkan nyawa keduanya." "Mas, ini air apa yang keluar? Apa aku ngompol?" tanya Ana begitu menyadari ada air yang keluar dari jalan rahimnya. "Enggak apa, sayang. Jangan pikirkan itu. Ingat, kamu wanita kuat. Aku yakin kamu bisa menghadapi semua ini," ucap Raka berusaha menguatkan istrinya. Raka teringat dengan film yang kemarin dia tonton. Seorang istri meninggal saat melahirkan. Membuat dia cemas dan khawatir. "Ya Tuhan, aku mohon kuatkan Ana. Selamatkan istri dan bayiku. Panjangkan umur mereka," doa Raka dalam hatinya. "Mas, sakitnya makin kerasa," ucap Ana sambil meringis menahan rasa sakit. "Tenang, sayang. Kita akan sampai," ucap Raka. Mobil akhirnya sampai di halaman rumah sakit. Raka langsung menggendong Ana menuju ruang IGD dan meminta istrinya segera diperiksa. Dokter kandungan Ana yang kebetulan sedang piket, langsung menanganinya. Dia mengatakan jika wanita itu sudah waktunya melahirkan. Raka menemani istrinya masuk ke ruang persalinan. Dia melihat Ana yang masih merintih kesakitan. Tadi masih sempat pria itu bertanya pada istrinya, apakah masih ingin melahirkan normal atau CSR saja. Namun, wanita itu masih ingin normal, kecuali dokter yang menyarankan CSR. Dokter kembali memeriksa dan mengatakan Ana tak memungkinkan buat melahirkan secara normal karena ternyata bayinya masih sungsang. Hal ini pernah dokter utarakan, tapi Ana masih saja berkeinginan untuk melahirkan normal. Dokter meminta Raka menandatangani surat persetujuan untuk melakukan CSR. Setelah semua administrasi selesai, istrinya segera dibawa ke ruang operasi. Raka menggenggam tangan Ana ketika akan masuk ruang operasi. Raka tak mau ikut masuk karena takut akan mengganggu kinerja dokter. Dia juga tak sanggup menyaksikan semua itu. "Mas, maafkan aku, jika selama menjadi istrimu banyak salah. Jika Mama dan Papa telah sampai, katakan juga maaf dariku," ucap Ana saat akan masuk ke ruang operasi. "Sayang, kamu gak ada salah. Kamu istri yang baik, tak pernah kamu menyinggung ataupun menyakiti hatiku," jawab Raka dengan mengelus rambut istrinya. "Sayang, aku rasa salahmu pada Mama dan Papa tidak ada. Kamu menantu kesayangan mereka. Sekarang kamu jangan tegang dan berpikir banyak. Fokus saja untuk kesehatan kamu dan bayi. Aku yakin kamu bisa," ujar Raka. Raka lalu mengecup dahi, kedua pipi dan bibir Ana. Air matanya jatuh membasahi wajah sang istri. Wanita itu lalu mengulurkan tangan, menghapus air mata suaminya. "Jangan menangis Mas. Aku pasti kuat dan aku akan berjuang untuk melahirkan putra kita," ucap Ana terbata karena sambil menahan sakit. Dokter dan perawat telah datang. Mereka membawa Ana masuk ke ruang operasi. Raka lalu menghubungi mamanya, mengabarkan tentang Ana yang akan melahirkan. Raka terduduk di lantai, depan ruang operasi. Dia duduk dengan tangan yang memegang kedua lututnya. Pria itu tak bisa menahan air mata yang terus mengalir di pipinya. Padahal ini bukan pertama kali dia menghadapi istri yang akan melahirkan CSR. Tapi entah mengapa, saat ini dia merasa sangat khawatir dan gelisah. "Ya Tuhan, aku tak akan pernah berhenti memohon padamu, selamatkan anak dan istriku. Panjangkan umur mereka, sehatkan anak dan istriku. Biarkan kami hidup bersama sampai kami menua. Aku tahu, aku ini bukanlah ahli surga, tapi aku memohon dan meminta padamu, kabulkanlah doaku ini," ucap Raka dalam hatinya. Bersambung 62. Setelah melalui pertimbangan, akhirnya Raka memutuskan menemani istrinya di dalam ruang operasi. Tentu saja hal itu membuat hati Ana makin tenang. Dia jadi makin merasa kuat menghadapi persalinan ini. Beruntung operasi belum dimulai. Dokter kandungan masuk ke ruangan dan berbicara dengan ramah, mencoba membuat Ana merasa lebih tenang. "Selamat siang, Ana dan Raka. Dalam beberapa saat, kita akan bertemu dengan keajaiban kecil. Jangan khawatir, Anda dalam tangan yang aman. Saya akan memastikan semuanya berjalan lancar."
Saya percayakan semua dengan Anda, dokter, jawab Raka. Tak lama kemudian, tim medis yang terdiri dari perawat dan dokter anestesi datang dan segera mempersiapkan Ana untuk operasi tersebut. Raka tetap duduk di sebelahnya, memberikan dukungan dan memegang erat tangannya. Kamu pasti bisa melewati ini, sayang. Aku di sini untukmu. Percayalah pada dirimu dan berpikir tentang senyum putra kita yang akan segera dilihat, kata Raka dengan penuh keyakinan. Ana tersenyum lembut. Terima kasih, Mas. Aku merasa sedikit lebih tenang karena kamu ada di sini, ucap Ana. Dokter anestesi memberikan sedikit obat bius kepada Ana, membuatnya merasa mengantuk dan lega. Ini memang atas permintaan pria itu, dia ingin Ana merasa tidur saja saat dioperasi. Tim medis segera memulai operasi caesar, dan Raka tak bisa melihat saat mereka mengambil bayinya karena ditutupi kain. Dia merasa campur aduk antara kekhawatiran dan kegembiraan. Sementara itu, dokter kandungan itu menjelaskan proses operasi kepada Raka dengan suara lembut. Ketika bayi keluar, aku akan menunjukkannya padamu nanti. Tetap yakin, semuanya akan baik-baik saja. Raka menganggukkan kepala dan mencoba tetap tenang. Beberapa saat kemudian, suara bayi mengisi ruangan. Raka melihat putranya untuk pertama kali dan tak bisa menahan air mata bahagia. Masya Allah, dia sangat tampan. Terima kasih, Tuhan, atas keajaiban kecil ini, ujar Raka sambil meneteskan air mata haru. Dokter, Hana tersenyum melihat reaksi Raka. Selamat, Raka. Kamu sekarang buah hatimu sudah bertambah satu. Ayo berikan Ana waktu untuk pulih, dan kita akan merawat putra kamu dulu. Bayi mereka lalu dibawa untuk dibersihkan perawat. Sedangkan Ana yang hanya diberi sedikit obat bius agar merasakan kantuk saja mulai sadar dan membuka matanya. Putra mereka telah diserahkan lagi pada Raka untuk diasan. Dia lalu membawa putra mereka ke hadapan istrinya. Saat ini Ana telah berada di ruang rawat inap. Kedua orang tua dan putrinya Chelsea juga ada. Operasi berjalan dengan lancar. Ana tersenyum saat melihat Raka dan putranya. Dia benar-benar sempurna, Mas. Terima kasih Mas, karena telah mendukungku sepanjang masa kehamilan dan persalinan ini. Raka mencium kening Ana dengan lembut dan menatapnya penuh cinta. Terima kasih, sayang. Kamu memberikan aku putra yang sangat sehat. Kebahagiaanku makin sempurna karena telah memiliki sepasang anak dalam hidupku. Ini adalah anugerah terindah yang diberikan kepada kita. Mereka berdua menikmati momen indah ini bersama-sama, mengagumi keajaiban kecil yang telah menghiasi kehidupan mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka sebagai orang tua baru tidak akan mudah, tetapi mereka siap menghadapinya bersama-sama, dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Chelsea mendekati tempat tidur maminya. Bayi mereka lalu diserahkan pada Mama Raka. Sedangkan pria itu menggendong putrinya. Dia ingin melihat wajah adiknya. Sekarang anak papi sudah jadi kakak, ucap Raka dengan senyum sumringah. Terima kasih, Nak. Kehadiran kamu telah menambah kebahagiaan Raka. Tak ada kata yang bisa Mama ucapkan selain kata terima kasih, ucap Mama Raka. Dia bahagia karena melihat pancaran kebahagiaan pada sang putra. Mama Raka juga bisa melihat ketulusan pada sang menantu sehingga merasa sangat beruntung memiliki menantu seperti Ana. Aku juga sangat berterima kasih, Ma, karena selalu ada untukku dan mencintaiku seperti putrimu sendiri. Dukungan dan bimbinganmu sangat berarti untukku, dan aku sangat bersyukur memiliki mama mertua sepertimu dalam hidupku. Terima kasih sudah melahirkan laki-laki luar biasa, yang dulu kau kandung dalam kepayahan, kau jaga dalam kasih sayang. Dan sekarang dia begitu menyayangiku dan mencintaiku. Semua karena didikan kamu, Ma. Sekali lagi terima kasih, ucap Ana dengan penuh haru. Raka mendekati istrinya, duduk di tepi ranjang, dan meletakkan Chelsea di sampingnya. Dia lalu mengecup dahi istrinya. Aku rasa ucapan terima kasih saja tak akan cukup untuk perjuangan kamu melahirkan putra kita. Kamu luar biasa, kamu berhasil melakukannya. Aku bangga banget sama kamu, sayang. Sekali lagi terima kasih sudah melahirkan anak kita ke dunia ya, sayang. Terima kasih telah membuatku menjadi pria, suami, dan seorang ayah lagi yang makin sempurna. Ini adalah tubuh yang menumbuhkan anak-anak kita, memberi makan anak-anak kita. Tubuh ini menghibur anak-anak kita, membuat hidup. Tubuhmu adalah yang aku cintai setiap hari. Terima kasih, ucap Raka. Air mata tak terasa menetes di pipinya. Saat Kartika melahirkan dulu, dia tak merasakan kebahagiaan begini. Bukan berarti dia tak bersyukur memiliki Chelsea.
Putrinya itu juga merupakan anugerah indah dalam hidupnya. Cuma dia merasakan hal yang berbeda saat dengan anak. Lengkap sudah kebahagiaan keluarga itu. Terkadang, Tuhan menemukan kita dengan orang yang salah, sebelum menemukan kita dengan orang yang tepat. Alhamdulillah tamat ya bosku, terima kasih tetap setia.